Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darin amin ya rabbal alamin. Wa tsani ay yakhruju an qabdatil imamil adil. Wa tsani utawi kang nomor loro. Wa tsani utawi kang nomor loro, syarat yang kedua iku ay yakhruju yen to padha metu sapa bugot, yen to padha metu sapa bugot angkob dotil imami saking kendaline imam. Gimana nih ngoten mawon, utawa angkob dotil imami saking taat ing imam, angkob dotil imami saking taat ing imam ay taatihi bin firadihim bi baladin au qaryatin au maudhi'in minas sahra. Al adili kang adil sapa imam, al adili kang adil sapa imam imma bitarkil ingkiyadi ana kalane kelawan ninggal ing manut, ana kalane kelawan ninggal ing manut lahu maring al imamul adil au biman haqqin utawa kelawan nyegah ing hak, tawajjah kang dadi madhep apa hak, tawajjah kang dadi madhep apa hak alaihim ing atase bugot, alaihim ing atase bugot sawaung kan padha uga ana apa al haqqu hak, apa al haqqu hak iku malian kang bangsa bondo, iku malian kang bangsa bondo au ghairahu utawa liyane malian, au ghairahu utawa liyane malian kahaddin kaya had, kahaddin kaya had wa qisasin lan kaya qisas, qisasin lan kaya qisas, wa qisasin lan kaya qisas. Wa thalithu ayyak ailil bughati ta'wilun sa'ighun ay muhtamilun. Pun kagak Pak, mari ngaji mana kinahu bisa ngaji mana yang metu Fathul Mu'in. Sekarang melanjutkan bab bughat. Kemarin belum selesai soal jelasnya. Kemarin sudah dijelaskan bahwa bughat adalah firqah muslimun mukhalifun al imam al adil. Yang disebut dengan bughat itu adalah sekelompok orang-orang muslim yang menentang, tidak patuh, membelot kepada terhadap dari terserah kata sambungnya apa, pemerintah yang sah, yang adil. Ada pemerintah baik-baik saja, no problem, nggak ada masalah, nggak ada kebijakan yang melenceng dari syariat. Kok rakyatnya tidak mentaati, kok rakyatnya membelot, kok rakyatnya menentang, rakyatnya makar, itu namanya bughat. Yes, bughat. Iya Pak, ojo demen ngilani pemerintah to, ayo pemerintah baik-baik saja. Kecuali kalau pemerintahnya pas nggak baik-baik saja. Yes, itu kemarin sudah jelaskan bahwa yang disebut dengan al-bughat itu tentu mereka-mereka kelompok-kelompok yang menentang terhadap pemerintah yang memang dalam kondisi adil. Tapi kalau pemerintah, mungkin ada satu negara, satu pemerintah yang sah tapi tidak adil, kebijakannya bertolak belakang dengan syariat, maka bermukhalafah, tidak sepakat atas kebijakan itu merupakan sebuah keharusan. Paham ya? Ono pemerintah membuat kebijakan melegalkan perzinahan, lo harus teriak-teriak. Nah, harus teriak-teriak. Dengan ini saya mengecam, wah, KUHP yang ada, Pak. Hah? Harus. Tapi kok bahaya Gus, ono UUD ini. Nah, jenenge wedi ya. Iku cara taklime wingi, faman khafa ghairallah. Hah? Itu namanya orang yang berani menentang hukumnya Allah, berarti dia takut terhadap selainnya Allah Ta'ala. Berarti awak dewi wedi KUHP, wedi pemerintah. Apa nih Aruf? Hah? Kopaya. Mari para? Hah? Faman asallah faqad khafa ghairallah. Kalau kamu berani menentang hukumnya Allah, berarti kamu masih punya takut kepada selain Allah. Tapi ya rada medeng ya. Abi. Belain Gus, sore muni ngono, sore jemput sana. Sore muni ngono wis dalu jemput ya.
Tapi ya piye Pak? Harus Pak. Kalau memang pemerintahnya itu dalam kondisi menyampaikan hukum yang tidak sesuai dengan syariat, ma yukhalifus syar'a, maka kita harus menentang itu. Karena apa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk ketika urusannya untuk bermaksiat kepada sang pencipta. Kemarin bahwa ketika ada bughot dalam satu negara, maka harus diyuqatiluhumul imam, harus diperangi, ditumpas habis oleh pemerintah, oleh pihak yang berwenang, hancurkan yang makar itu. Harus. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syarat yang pertama bughot itu harus diperangi oleh pemerintah, harus dibabat habis oleh pemerintah kalau memang mereka itu yakunu fi manaatin. Mereka punya power, mereka punya power, kekuatan itu bentuknya adalah punya power, punya adat, punya bilangan massa. Kayak telung-util kan gak ngaruh ya. Pemerintah itu diam gitu ya, gak bless. Mongko mesa util loh. Faruk konten kreator membuat konten demikian, walah, terima paru kayak siji. Ngono loh. Makanya kalau kamu ingin memperbaiki kondisi satu negara, bikin militansi. Bikin militansi. Grup influencer yang berani untuk bersuara ketika kebenaran dinodai. Ngono mestine. Tapi dijak ngono kuwi akeh sing gak gelem, rata-rata mau cari aman. Rata-rata ngono. Gak usah gak balak-balak. Aku wis enak duitku akeh. Aku jadi konten kreator duitku akeh, aku balak-balak malah gak iso nikmati duit. Rata-rata begitu. Sulit. Dan diantara syaratnya kemarin adalah wabimuta'in fihim. Wa illam yakunil muta'u imaman mansuban. Dan bentuk daripada bughot yang harus diperangi itu adalah bughot yang memiliki muta' fihim. Muta' itu sosok yang ditaati, disegani di dalamnya. Harus ada komandonya. Yes. Komando yang sekira orang-orang ini segan dan taat terhadap perintahnya itu. Satu komando itu. Meskipun itu tidak secara resmi menjadi kepala dalam organisasinya. Iya, ada jenenge Gus, ada ketua-ketuaan. Iya, ada ketua-ketuaan. Tapi lawang iku ngomong ngalor loh, bahaya. Justru tidak begitu bahaya kalau ada organisasi sebanyak apapun jumlah anggotanya, tapi kalau tidak militansi, pikir perut masing-masing. Gampang organisasiku, kayak tambang aja dedel-dedel dewe ya. Habis. Ya apa carane yo? Anggota wae soal organisasi. Piye carane nggarai kocar kacir? Gampang. Sangono tambang dikit. Kok eker-eker dewe. Karena sibuk memikirkan perutnya masing-masing. Wes sulit. Kemudian bihaitsu yahtajul imamul adilu fi raddihim li ta'atihi ila kulfatin min badli malin wa tahsili rijalin. Yang sehingga karena memang bughotnya ini punya power, punya massa, punya power, punya sosok yang disegani, maka pemerintah untuk mengkondusifkan, untuk mengembalikan mereka mentaati imam itu butuh usaha yang besar. Kan lek wis masa besar ngono kuwi, Pak. Ada sosok yang disegani kan butuh usaha besar. Menyusun strategi untuk mengalahkan tahsilir rijal, membariskan pasukan untuk memerangi mereka, mengeluarkan uang, butuh uang besar. Beda halnya fa in kanu afroda yazhulu dhabtuhum falaisu bughata. Berbeda halnya kalau bughotnya itu orang-orang yang menentang pemerintah, bersuara keras terhadap pemerintah yang adil itu adalah afroda. Mereka hanya individual saja. Faruk bersuara di kontennya, Sonek bersuara di medsosnya, si A bersuara di Instagramnya, si B bersuara di Facebooknya. Walah, saudin gampang. Tekani bakul bakso. Itu ya. Tekani bakul bakso. Komandan target ada di rumah, beres. Set, melbu karung hilang. Karena cuma satu orang.
Karena kamu antar sesama itu nggak ada hubungan, kamu nggak akan protes ketika Faruk ditangkap, karena bukan siapa-siapa kamu, paham ya? Tapi kalau sudah kelompok, Pak, 5.000 orang, bahaya. Satu ditangkap, 4.999 itu, mereka akan bergerak. Bahaya, mikir 2 kali, paham ya? Sehingga unsur bahayanya ketika individual itu tidak seberapa. Makanya Pak, butuh yang namanya persatuan. Kamu tak kasih tahu, Pak? Iki pentingnya wongku dadi siji. Dawi kiai ku biyen nang ploso jenenge saiyek saeko proyo. Ngerti saiyek saeko proyo? Jangan kamu Jawa ra Jawa blas. Saiyek saeko proyo itu jadi satu. Kompak, rukun, penting. Karena seseorang itu ketika jadi satu, ya, akan punya power lebih ketika mereka itu masing-masing. Kamu berempat, kamu berlima, kamu ber100. Ketika kamu individual masing-masing dengan ketika kamu berkelompok, maka akan lebih kuat ketika kamu berkelompok. Contoh. Aku punya misi. Misi apa? Misi kepingin membantu siapapun yang punya niatan ngaji tapi nggak mampu. Lek ngandalkan duitku tok, paling bisa nulung arek 5. Kalau mengandalkan harta saya saja, paling saya bisa membantu cuma anak 5. Nggak lebih. Cuma anak 10, cuma anak 100, mentok sudah. Tapi kalau saya mau berkelompok, Ruk, dan gaun, Ruk. Ayo, organisasi, ayo. Nggak kelompok, ayo. Kelompok apa? Kelompok simpatisan untuk anak-anak yang niat untuk ngaji tapi nggak punya biaya. Kumpulkanlah uangnya banyak orang. Karena banyak orang ya, kita bisa menolong 1.000 orang. Kita bisa menolong 5.000 orang. Lantaran apa? Lantaran kompak. Lantaran jadi satu. Tapi kalau satu-satu masing-masing nggak bisa. Gampang ditumpas. Paham? Oh penting loh Pak wong kompak. Biar sewu. Keluarga gue kompak. Ya. Faris. Imam. Wes. Paham sama jenis? Wes. 5 ya. Ada orang mau mengganggu keluarga ini. Kenal Faruk, sungkan, gak situ. Gak kenal ambil Imam. Gak kenal ambil Faris. Gak kenal ambil Farah. Kenal Faruk. Tapi ganggu sungkan. Cak jana aku gak suka ngambil Faris. Tapi aku ambil Faruk kenal. Gak enak dia. Loh ya. Tahu ya. Ono wong gak seneng ambil Faruk. Tapi kenal ambil Faris. Tapi ganggu keluarga Pak Imam. Gak enak ambil Faris. Boleh kenal Faris. Iku lek rukun. Lek gak rukun gak ngono. Gak seneng bahas sampai Faruk. Apa tenane? Aku gak sungkan ambil Pak Imam. Aku gak kenal Pak Imam. Ngono. Betul lek ngono ngene. Enggak sungkan ambil Pak Imam. Wong Faruk lek Pak Imam gak rukun. Ngono, Pak. Hah? Iku masih pateni, karan wong doleki. Faris gak goleki. Karena tidak jadi satu, paham ya? Tapi wong lek dadi siji, mikir 2 kali. Kudu ngono kuwi. Harus saek proyo, kudu kompak. Tapi kompak kuwi angel. Apalagi kalau urusannya duniawi, paham? Uangku, uangmu, itu yang ada. Kalau ngene, uangku, uangmu tidak ada. Kepentinganku, kepentinganmu itu jarang. Yang ada itu kepentinganku, uangku, kepentinganmu, uangmu. Malah sing ono ngene malahan, Pak. Uangku, uangmu, uangku. Aku ya ono. Lek duitku dhewe, lek duitmu barang. Aku ya repot. Kalau sudah urusan perut itu sulit. Mane kompak itu penting. Saya ke proyek itu penting. Wong Islami Pak ya. Orang Islam itu kalau mau jadi satu, powernya luar biasa. Siapa wani ganggu Palestina? Siapa yang berani ganggu Palestina kalau orang Islam jadi satu? Tapi ganggu Palestina gak enak. Karena dia punya hubungan diplomasi dengan Saudi. Misalnya, waduh gak enak rek, gak dikirim minyak Saudi barai. Ngono. Mikir. Aku apa ini ganggu kono? Gak enak rek. Aku punya hubungan diplomasi sama Iran, gak enak. Tapi lek hotel-hotel kene dhewe Saudi, kene Iran dhewe. Kok gak sungkan ngebom Palestina? Sungkan ambek sapa? Sungkan ambek Saudi gak bolo. Gak ngarang ngurus. Wah yo remuk, Pak. Karena apa gak kompak? Ujian itu satu kompak. Boleh kompak penak. Jadi dijunjung bareng. Tapi biasanya uang gak ngono, Pak. Kepingin munggah dhewe, kepingin dadi dhewe, liyane ojo. Lah iku sulit. Sing pinter aku ae, sing munggah aku ae, sing sugih aku ae, kuwi ora usah. Oh, sulit saudara. Pun
Wasani ay yakhruju an qabdatil imamil adil imma bitarkil inqiyadi lahu au biman ihaqqin tawajjaha alaihim. Syarat yang kedua, bughat itu harus diperangi, ditumpas oleh pemerintah jika memang bughat itu keluar dari mentaati imam. Keluar dari genggamannya imam, pemerintah. Artinya keluar dari genggamannya pemerintah gimana? Imma bitarkil inqiyadilahu. Ada kalanya mereka tidak mentaati terhadap peraturannya pemerintah. Ada peraturan wajib begini, harus begini, mereka nggak taat. Itu namanya ayyakhruju an qabdatil imam. Atau aubiman ihaqqin tawajjaha alaihim. Atau mereka menolak untuk menunaikan hak yang semestinya ditunaikan. Yes? Tapi lah mau komentar kok jadi itu bughat. Pak Mas dia berapa? Bughat itu yang ada reaksi, Pak. Kamu tahu ada reaksi? Pemerintah menginstruksikan untuk bayar pajak motor, pajak mobil, pajak ini. Ayo, bikin komunitas. 5.000 anak, enggak usah bayar pajaknya pemerintah. Itu baru namanya bughat. Tapi komentar kadang TikTok jadi itu bughat karena nggak ada dampak apa-apa, Pak Mas dia. Apa dampaknya pemerintah? Terima kasih keluar pemerintah kan urus sunai. Alam paru kan ngomong tak. Yang berpengaruh itu ketika kamu menjadi bughat sampai betul-betul nggak taat atau tidak menunaikan hak kepada negara yang semestinya ditunaikan. Itu yang bahaya. Bajal, bayang nih saya, Pak. Kamu punya masa Surabaya ini 20.000 orang. Surabaya itu jutaan, Pak, penduduknya. Kamu punya 20.000 orang saja yang tidak mau taat kepada aturan pemerintah untuk bayar pajak, bayarmu. Oleh Pak Surabaya punya ganjing. Akhirnya metu promo, pemutihan. Akhirnya keluar yang namanya kesempatan untuk pemutihan. Pemutihan itu kan kok cara ngono apa ya? Peluang untuk kamu mau bayar pajak kembali. Orang-orang yang kemarin 7 tahun nggak bayar pajak, cukup bayar pajak 1 kali saja ada pemutihan. Dan gue bayar pajak mana? Tapi kan mau bayar pemutihan, dia pancet bentahun. Itu. Makanya ya bughat itu yang berbahaya mau bagaimanapun ya yang yakhruju an qabdatil imam bitarkil inqiyadilahu au biman ihaqqin tawajjaha alaihim. Bughat yang betul-betul harus ditumpas itu ketika ada bughat yang betul-betul keluar dari genggamannya imam, genggamannya pemerintah. Ada kalanya mereka betul-betul tidak mentaati imam atau mereka menolak untuk menunaikan hak yang semestinya ditunaikan. Sawa'un kanal haqqu maliyan aw ghairuhu kahaddin wa qisasin. Baik hak yang ada itu adalah hak harta, ya, hak berupa harta ataupun hak berupa yang lain-lain. Hak yang berupa lain. Hak berupa lain-lain itu bukan harta kayak hukuman. Sebenarnya harus dipenjara, tapi nggak mau. Pemerintah mau menyerang nggak berani karena kelompoknya besar. Di belahan Indonesia ini banyak, Pak, seperti kelompok yang mereka itu ya meskipun telah melakukan apa nih? Sinten? Siap. Baik itu berupa harta ataupun hak berupa yang lain-lain. Kalau hak berupa lain-lain itu ya qisas itu hukuman. Mestinya dipenjara tapi nggak mau dipenjara. Punya kelompok mereka, disegani, gak wani ya. Hud wasalitsu ayyakuna lahum lil bughat sak menten lanjut besok ila akhir wallahu alam. Matur nuwun sangat.